Cintailah Allah di atas segala hal apapun. Cintailah Allah di atas segala-galanya. Terus bagaimana kita cara mencintai? Lawang kita ketemu enggak pernah. Banget nggih. Niku rumangsa sampean. Lawang ketemu wae tidak pernah. Bagaimana kita bisa mencintai? Itu perasaan kita kalau kita tidak pernah ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina salihina ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa jami'i man tabi'ana khususan Mbah Yai Saifuddin wa zawjihi ghafarallahu lahuma min dhunubihima wa kafir anhuma sayiatihima wa adkhalhuma ila rahmatika ya arhamar rahimin. Sayyulillahi lana wa lahumul fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin dumateng para alim, para ulama, Mbah Yai, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Ngawi dan sekitarnya, jamaah ingkang hadir, sahibul bait kulluhum ajma'in rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan ingerso dalam Allah subhanahu wa ta'ala, dimana kita pada malam hari ini masih dikumpulkan Allah dalam satu majelis taklim muta'alim dalam rangka kholipun Mbah Yai Saifuddin yang ke-24 sekaligus Bunyai Siti Saudah. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan dalam kesempatan pada malam hari ini kecuali biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa
terlimpahkan terhadap junjungan beliau dan para sahabat dan para pengikutnya yang setia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga selalu diberikan anugerah Ar-Rahim, tidak hanya diberikan anugerah Ar-Rahman tetapi juga dengan Ar-Rahim kelawan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Berkenaan dengan materi pada kesempatan malam hari ini, sekaligus khol Mbah Yai, kita ambil satu tema yang berjudul Cintailah Allah di atas segala hal apapun. Cintailah Allah di atas segala-galanya. Terus bagaimana kita cara mencintai? Lawang kita ketemu enggak pernah. Lah ngeten nggih. Niku rumangsa sampean. Lawang ketemu ae tidak pernah. Bagaimana kita bisa mencintai? Itu perasaan kita kalau kita tidak pernah ketemu. Mungkin bisa dibuka dalam makalah kitab Al-Hikam 14-24. Beliau menyatakan bahwasanya mohal Gusti Allah wujude iku bisa dialing-alingi sesuatu terhadap jenengan. Mohal Gusti Allah itu bisa dialang-alangi dengan sesuatu terhadap jenengan. Cuman kita saja sebagai manusia, berhubung ainul basiroh kita meripat atine sampen kali kula yang tidak mengetahui terhadap Allah yang sesungguhnya, yaitu ilahukum ilahu wahid, yaitu Allah yang Maha Esa. Oleh karena mata hati kita tidak mau bersaksi terhadap Allah yang ahad, itulah kita merasa tidak pernah ketemu. Kok bisa? Contoh sedikit aja. Lah sing ngetokke lan sing nglebokne ambekan iku sapa? Lah sing ngobahke kita, menggerakkan kita sebagai makhluk itu ya siapa? Kok ya aneh? Kita itu tidak tahu. Kok yo aneh, kita itu tidak mengerti. Niki perkara yang aneh. Kan tadi sudah dikatakan, mohal hukume jikalau Gusti Allah wujude iku bisa dihalang-halangi oleh sesuatu perkara, sehingga Gusti Allah tidak bisa menggerakkan kita. Dan ini gila, Bapak Ibu, mengapa hal ini terjadi
Padahal Allah sudah katakan wama umiru, lan ora den perintah sira kabeh illa liya'budullaha, kejaba disuruh marek madhep bersaksi menemui Allah mukhlishina lahuddin. Terus pertanyaan kita, apa yang menjadikan di mata kita itu sesuatu yang menghalangi, yang membatalkan sehingga kita tidak tahu apa? Kalau toh tadi kan disebutkan dalam makalah, kaifa yutasawwaru, hetah apa mungkin Gusti Allah iku bisa dialing-alingi oleh sesuatu terhadap jenengan? Nggak mungkin. Buktinya jenengan bisa mata melihat, di situ yono sopo, telinga bisa mendengar suara, sopo maneh yang berkuasa di situ jikalau tidak Allah wujudnya. Kita bisa berkumpul dalam majelis ta'lim, di sini tidak ada lain kecuali atas dasar penguasaan Allah. Terus apa sebabnya terhalangnya hati untuk tidak bisa mengetahui bahwasanya semua itu karena Allah? Ini Pak yang harus kita pecahkan. Sebelum kami masuk di dalam apa sebab kita itu tidak bisa bercinta pada Allah dengan benar sehingga hati kita masih aja bercinta pada selain Allah. Sebelum kami masuk di ranah itu, tolong ayo diresapi dalam satu ayat yang bermaksud sebagai ujian jenengan datang Allah. Wa zuyyina lan den paes-paesi linnasi maring menungso. Apa sing maes-maesi hubus syahawah? Niki Bapak Ibu, kesenangan yang berupa kehidupan yang ada di dunia ini. Disitulah tampile nafsu, tampile iblis yang menjerumuskan manusia, membutakan mata hati manusia sehingga manusia mata hatinya tidak dong, tidak nyata, tidak ingat, tidak sadar jikalau segala hal apapun itu yang berkuasa adalah Allah. Padahal itu buat ujian. Nafsu atau iblis menjadikan hubbus syahawah sebagai umpan ataupun jebakan terhadap ruhaniyah setiap diri kita. Akhirnya kita masuk di dalam lubang jebakan nafsu itu, dan di dalamnya hubbus syahawah, ada garwa, ada anak, ada harta benda. Padahal semua ini Bapak Ibu sesuatu kesenangan yang bersifatkan duniawiyah, nanti pada jatuhnya itu pasti kita tinggalkan.
Setinggi apapun cintamu terhadap istri dan suami, pasti akan kau tinggalkan. Sebesar apapun cintamu terhadap anak, suatu saat pasti kita tinggalkan. Sebanyak apapun nilai duniawiyahmu, suatu saat pasti kita tinggalkan. Sandang, pangan, papan, pangkat, jabatan, kehormatan. Berarti semua itu kalah dengan mati. Gitu? Semua diringkes dengan kematian. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah wa qala aidan walladzina kafaru bi ayatina wa liqa'ihi. Sungguh sengsaralah bagi seseorang ketika saat di dunia ini belum sempat bercinta pada Allah, kita sudah meninggal. Kita harus mikir, sisa umur kita tinggal berapa? Kalau kita punya jabatan, pasti isok mikir, oh tinggal 3 tahun, 4 tahun. Saya pensiun. Saya 2027 pensiun. Bisa dihitung kalau mati. Halo, pernah kita ngitung? Tak ngitung. Apalagi keadaan sehat. Oh si sawe, ya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kematian datang itu tidak mesti nunggu tua. Tidak mesti kita harus sakit, nggak mesti. Jikalau itu datang, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Tapi qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh bahagia, beruntung orang-orang yang di dunia ini sebelum meninggal dia sudah bercinta dengan Allah. Tandanya fi sholatihim khashi'un. Sholatnya khusyuk. Berarti bisa disimpulkan nek jenengan sholat kok yo eling perkara telu wau, berarti jenengan dereng ketemu bercinta dateng Gusti Allah. Yes. Sederhana toh nih? Sederhana. Sing sapa wonge tatkalane waktu sholat dia bisa munajat bertemu Allah, maka di luar aktivitas sholat pun dia akan mudah bertemu Allah. Sederhana kuncinya. Berarti biang kerok yang menutupi hati kita pada Allah adalah hubbus sahawah. Pun titik. Sehingga yang kita cintai itu fata morgana. Yang kita cintai selain Allah itu cinta yang tidak sejati. Bukti kalau nggak percaya. Ibu bapak dulu itu pernah Pak, waktu pacaran itu mengatakan, cintaku itu sehidup semati. Nguniku nipu. Ayo sampean lihat garwan jenengan istri sampean meninggal,
Kadang-kadang belum habis selamatannya sudah cari lagi. Ayo ngomong enggak wong lanang nek gak tak jotosi. Kadang-kadang kita itu istri kita masih meger-meger, tahu meger-meger nggih? Sehat dan sebagainya. Kita sebagai orang laki-laki usik menoleh wanita lain kok. Duh, iki laki-laki loh ya. Makanya laki-laki wajar kalau mata keranjang. Wis aku nono ae. Gak saya gak jenengan sedaya. Kecuali lah iki kecuali yang dicontohnya baginda Rasul. Apa? Perintah Allah. Bukan perintah nafsu. Perintah Allah. Jenengan kalau betul-betul perintah Allah nek miturut apa yang telah diteladankan Kanjeng Nabi, nggak ada masalah. Samarku munggai alasan. Bu, anak yatim kita tolong. Pak wis gak ono. Ninggalno anak loro sakno golek pangan. Ayo digoreni sak ibuke ya apa. Alasan kadang-kadang ya. Mana letaknya kalau itu karena perintah Allah, karena Allah. Itu dalam hati jenengan sudah tidak memandang loh ya. Bahwasanya apa yang terjadi kehendak dan berupa kehendak dan sesuatu yang dikehendaki, hati jenengan sudah terputus dengan hal-hal yang berkenaan dengan makhluk. Itu kalau masih memandang makhluknya karena yatim, rondo, orang duweni penghasilan, itu karena nafsu. Kadang-kadang kita nikah karena melihat jandanya itu, nggih ngapunten Kang kathah nggih ya, karena kekayaan. Nah ini nafsu jelas. Kalau karena Allah beda lagi. Bon, ini kok belakrak tutup gunanya apa iki? Ngapunten, estu ngapunten. Terus sekarang gimana caranya? Hal-hal yang bersifatkan membatalkan ainul basirah jenengan ketika bersaksi datang Allah itu lenyap. Bagaimana caranya sesuatu yang menghalangi ainul basirah jenengan kali kula ketika saat bersaksi pada Allah wujudnya itu penghalang ini lenyap. Ini yang ditunggu-tunggu oleh seluruh talamid ketika saat khalwat atau ketika saat uzlah. Di setiap saat dan waktu itu terjadi. Sederhana sebetulnya itu. Kalau kita buka di makalah kitab Al-Hikam, beliau dawuh ngeten. Idfin mendemoh sirah wujudaka ing wujud sirah sebagai makhluk fi ardil khumuli ing dalam bumi khumul. Lenyapkanlah tenggelamkanlah, kuburkanlah wujud keakuan dirimu sebagai makhluk di bumi atau di alam kefanaan. Di alam kefanaan caranya ya napa? Pun
kula tangklet dateng jenengan dalu niki. Kita semua yang hadir atau yang mendengarkan di luar sebagai makhluk asale wujud napa mboten? Mboten nggih? Kita manusia asal muasalnya iku ra ono. Tidak wujud. Lah wujud jenengan kali kula iki sebab diwujudkan sing wujud yaiku Allah Subhanahu wa taala. Dong nggih? Oke, kula terusaken. Inilah proses innalillahi. Lah sekarang jenengan dikatakan mendem jero di bumi humul, mengubur wujud keakuan kita sebagai manusia. Carane Anda harus wa inna ilaihi raji'un. Ampun diartikan jenengan dipateni terus dikubur ning bumi niki mboten. Bukan niku maksudnya. Iku nanti kalau sudah waktunya jenengan jasad roh ini sudah tinggalkan alam dunia. Lah ini perintah ketika saat kita masih di dunia kok. Jenengan kedah kembali ke asal muasal kita. Tidak ada. Bapak Ibu, ningati sampen iki rumangsa wujud kita itu krono karena hati kita telah ditiupi oleh nafsu supaya ngaku-ngaku wujud. Itu loh persoalannya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Persoalan awal sumbernya dari itu, Pak. Sebab ketika dalam hati kita sudah merasa bahwasanya kita makhluk itu mempunyai sifat wujud, otomatis kita akan mengakui segala aktivitas kita itu kita, sumbernya dari kita. Enggak mungkin dalam hati bisa sadar kalau sumbernya perilaku iku sangka Gusti Allah, dari Allah, gak mungkin. Padahal kita sudah jelas-jelas diingatkan Allah lewat hadis sahih, la haula wala quwata illa billah. Makhluk siapapun itu enggak punya daya upaya untuk bisa melakukan ini, menghindari ini. Enggak ada kekuatan untuk melakukan ibadah yang enggak ada. Semua itu jikalau terjadi semata-mata illa billah, sangka Gusti Allah. Berhubung kita tidak tahu bahwasanya Allah di dalam dan di luar diri kita wujudnya, itulah akhirnya kita lupa, lalai kalau semua peran yang muncul dalam diri kita sumber dari hidup, justru kita ngakoni dari kita sendiri. Otomatis. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kita sebagai makhluk. Wa ma ta'malun, dan apapun yang muncul dan timbul dalam diri kita itu atas geraknya Gusti Allah. Berarti makhluk oleh isok gerak sederhana nih sebab digerak dening Gusti Allah. Lah Allah wujude eneng ning awak sampean dhewe sing tak sebut ya kuwi urip kang sejati. Saged nyambung? Jadi carane sampean bisa kembali ke asal niku, sampean harus
meniadakan keakuan sampean, rasa keakuan sampean kali kula sebagai makhluk yang wujud. Wis bingung. Sampean sik kegandolan oleh bingung, kegandolan rumangsa wujud niki lho. Wujud kita iku lho. Kuncinya ada di situ. Lah, untuk bisanya sampean iku tidak kegandolan dengan rumangsa wujud kita. Allah dawuh di dalam surah Al-Baqarah ayat 54. Faktulu anfusakum. Wis ben total jendal patenono dirimu. Patenono. Apakah yang dimaksud jenengan bunuh diri? Bukan. Faktulu do matenono sira kabeh anfusakum ing keakuanmu makhluk. Terus coro untuk meniadakan keakuan sampean kali kula niki dalam surah Al-Ahzab ayat 41, Pak. Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanuhu, iling-iling wong sing do iman menyang Gusti Allah bahwasanya kabeh wujud iku wujude Allah. Selain Allah tidak punya sifat wujud. Ulguru sadaro ilingo dikira sira kabeh dik Allaha ing Gusti Allah, dikongkon dikir yang bagaimana, disuruh dikir yang bagaimana, dzikron katsiron niki lho. Dzikron katsiron ini kalau kita kembalikan di dalam kitab Sirul Asrar, Syekh Abdul Qadir Jailani itu menyebut dzikir khafi al nasik saged ta nggih pun boten saged nasik dawa boten pun kersane al khauf niki dikire kalau kita di dalam membahas kitab Sirul Asrar karangannya Syekh Abdul Qadir Jilani, yaiku dzikir bila ismin wasuwarin wakalamin au walafdin, dzikir yang sudah tidak mengucap nama baik di dalam lesan maupun hati, yaiku dzikir yang bisa memfanakan rasa keakuan jenengan kali kula yang wujud. Beliau dawuh ikulah dzikir kesunyian. Kalau kita masuk di dalam kitab Al-Hikam itulah Al-Hikam ikut disebut dzikir 3 tahap. Dalam Al-Hikam disebut su'aul basirah, wa ainul basirah, wa hakul basirah. Intine dzikir yang tidak menyebut terhadap nama baik secara bil lisan ataupun bil qalbi, secara lisan maupun hati sudah tidak mengucap Allah, tidak. Terus su'aul basirah itulah pertama dzikir dengan rasa. Sebab di dalam rahasia itu ada rahasia lagi. Inilah kesunyian. Sunyi dari apa? Dari perkara-perkara selain wujudi Allah. Enggak ada di situ. Terus carane prakteknya yuk nopo? Cara kita praktek bagaimana? Tolong dibuka di dalam surat Ali Imran ayat 191.
qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Boleh ikut dilakukan ketika jenengan keadaan berdiri, duduk atau berbaring secara fisik jasad. Lah ruhaniah jenengan ini harus merasakan kehadiran wujudnya Allah, yaitu hidup di dalam diri jenengan yang menggerakkan seluruh jasad tubuh panjenengan. Telinga bisa mendengar karena Allah, mata bisa melihat, lisan bisa berucap, hidung bisa menghirup, nafas keluar. Di situ Allah yang berperan, Allah yang melakukan. Hati jenengan tugasnya namung merasakan, meyakinkan, mengimani yang berperan sedoyo adalah Allah. Itu cara pertama, disebut su'aul basirah. Yang kedua, jikalau ini terus menerus Anda lakukan, baik ketika berdiri dalam hal apapun, duduk dalam hal apapun, berbaring dalam hal apapun, jikalau dzikir ini terus sampeyan asah lakukan, qiyamau dzikron katsiron itu, maka lampune makrifat dalam hati jenengan mesti Allah nyalakan. Gak ada insya Allah, mesti ada ayat yang menerangkan. Ada Al-Baqarah 257, buka. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Sebelum kita berzikir seperti ini, keadaan hati jenengan kali kula di mata Allah itu gelap, Pak. Sebab dipenuhi cinta terhadap selain Allah. Nikah dapat setengah tahun, karena itu pacar, Pak, ditinggal mati. Waduh, sampak mayit iki arepe didusi mboten angsal, diambungi ae. Kang Mas, sampean kok tinggal aku, kula meteng. Sampak tiang kampung itu, Pak, mohon maaf, ngedusi ambek banyu adem mboten angsal, kudu digodhogno banyu anget, cek mboten katukan garwa kula kawodhogno. Baru-baru ini terjadi, mboten viral tapi terjadi sak baratnya mana ini, Ngawi, Madiun, wis pokoknya barat malih terjadi. Jadi garwane sing jaler niku sedo, Pak, kadung cintane terlalu, dia nggak sadar kalau semua itu pasti ada perpisah. Sedo mboten asal dikubur, diambungi terus, stres. Lapo Bu sampean bingung wong lanang gak situk. Cara gedekno ati ngoten lho gitu. Cara gedekno ati itu saking besarnya cintane akhirnya stres. Sampean pingin koyok ngono, lak mboten toh? Los mawon. Gak usah pikiran cekak. Ati iku gak usah cetek-cetek, sing jero garwa sedo nek Gusti Allah maringi maneh diterima, ngoten mawon, beres. Mboten ngoten lah. Lah daripada sampean sutris
Ya, anak meninggal dipikir ngeluh stres. Dunya brono sampean diringkes Allah stres. Kok ono Bang Haji Roma Irama tak kongen suruh nyanyi stres ya. Itu disebabkan terlalu tingginya cinta kita pada selain Allah. Ini persoalannya. Padahal Allah dawuh dalam surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Pertama kali sing sampeyan kali kula yang kita bangun adalah bangun ukhrawi, bangun roh langsung datang Gusti Allah, terhadap Allah. Itu namanya darul akhirah. Wabtaghilan do, mendapatkanlah kamu sekalian fima ing dalam opo ataka kang nganugrahake ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah, nganugrahake apa darul akhirah ing negeri akhirat, yaiku hubungan langsung ruh dengan Allah. Setelah ini terbangun, walatan sanasibaka minad dunya, ya jangan sampai kau lupakan bagiamu di dunia, hubunganmu terhadap anak, istri, sandang pangan lan sapiturute. Paham nggih? Kalau dawe siapa itu W.R. Supratman, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kalau tidak begitu stres, Pak. Itu stres. Contoh lagi, dadekake stres. Kita Syiah punya pengikut, dihormati masyarakat, pengikuti ribuan. Ya Allah Pak, Gusti Allah njukuk kehormatan pengikut, diodik didik ae, dipundhut didik kehormatan, dijatuhkan dalam perbuatan nista. Akhirnya diketahui oleh seluruh umatnya, akhirnya ngalih mencampakkan jenengan. Stres badan, stres. Ini akibat kalau kita itu belum menjalin hubungan langsung hati pada Allah tentang cinta. Niki. Oleh sebab itu dalam tausiah malam hari ini, jalinlah hatimu sekarang hubungan cinta kepada Allah dan tidak meninggalkan, mohon maaf, secara jasmani cintamu pada selain Allah. Terus piye carane? Yaitu tadi, untuk menghilangkan penghalang hati dengan Allah, jenengan harus kholwat, harus dzikir terus menerus. Itu caranya Pak. Kalau tidak lewat jalan ini, mohal jenengan bisa untuk dikatakan bercinta pada Allah. Allah dawuh di dalam satu ayat 31 surat Ali Imran. Kul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jikalau kau ingin mencintai Allah dengan benar, mengadakan hubungan cinta langsung pada Allah, fattabi'uni, ikuti Muhammad. Bagaimana caranya Muhammad berhubungan cinta pada Allah? Fattabi'uni, kata Kanjeng Nabi, ikuto aku. Mengikuti yang bagaimana kita pada Kanjeng Nabi? Mohon maaf loh Pak, saya bicara apa adanya.
jenengan terima wahai umat Islam khususnya sedunia atau tidak, itu bukan urusanku. Ternyata kita umat Kanjeng Nabi Muhammad hanya meniru perilaku dohiriyah saja, jasmani yaitu syariat, sementara perilaku rohaniyah Rasulullah tidak pernah kita tiru. Itulah perilaku hakikat. Padahal kesempurnaan Islam di makrifat jalannya lewat hakikat. Kalau thariqah itu otomatis semua nama-nama aktivitas, contoh sholat, aktivitas dahar, aktivitas kerja, niku thariqah, iku jalan yang Allah siapkan untuk bertemu Allah. Bagaimana mungkin kita bisa bertemu dan menjalin cinta pada Allah di setiap thariqah, sementara kita tidak mau masuk di dalam pengajaran hakikat. Padahal ajaran hakikat inilah cara untuk Anda mendapatkan restu langsung dari Allah, yang disebut tali wasilah langsung datang Allah untuk menuju makrifat bertemu Allah. Itu kita tolak, ya nggak bisa. Jujur mawon saya katakan dengan berat hati, umat Islam khususnya sedunia kebanyakan itu hanya mencontoh syariat Kanjeng Nabi saja, tidak mau hakikatnya, tauhidnya pun titik. Adakah Kanjeng Nabi juga berlaku hakikat, berlaku tauhid? Adakah di Quran menjelaskan hal itu? Nek kurang percaya, buka dalam surat Al-Anbiya ayat 87 dan 25. Tauhid la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Jikalau Rasulullah tidak berlaku tentang hakikat menuju makrifat dan juga tidak mengajarkan hal ini, gak mungkin Allah akan menurunkan surat Al-Anbiya ayat 87 dan 25. Gak mungkin. Sebab ketika setiap ayat yang turun itu mesti ada asbabun nuzul, sebab-sebab mengapa diturunkan. Jenengan disuruh dahar, iku sebabin jenengan lapar. Jenengan disuruh, diperintah Allah untuk mohon maaf sholat, iku sebab sampai terlalu sering meninggalkan Allah. Meninggalkan Allah. Coba si atak celuke lewat sholat, gelem mau nggak nemui aku. Secara fisik dilakukan sholat, tapi ruhaniyah mana ketemu Allah? Berarti tidak bisa, karena terhalang oleh hubus syahwah ini tadi Pak. Yang hubus syahwah itu isinya adalah masyaallah, perkara-perkara selain Allah, sehingga jok heran waktu sholat ati awak dhewe eling sak liyane Gusti Allah. Nah, niki fakta lho Pak, fakta. Kenyataan hati kita seperti itu. Makanya di dalam surat Ali Imran 31 itu istifhamnya, pertanyaannya, syaratnya itu ditanyakan mengikuti datang jenengan yang bagaimana ya Rasul. Kok umpama ayat itu disarah, kalau boleh disarah, sebetulnya boleh ada sarahnya matan atau sarahnya tafsir, itu disebut tafsir. Al-Quran itu mungko sampai buka nongone Al-Quranul Qadim ketemu apa ternyata jenengan disuruh ngikuti tidak hanya fisyariati fakot, ndak,
tetapi juga ma'al hakikati, supaya jenengan ila ma'rifatillah, supaya bisa ketemu Gusti Allah sak makrifate, sak hakikate, supaya bisa makrifat. Niki carane. Makanya saya menyerukan sudah 24 tahun ini bersikukuh saya sampaikan di tengah-tengah umat, urusan sadar gak sadar, urusan diterima gak diterima, itu bukan urusan saya. Saya wanita taruhan, Pak, wanita taruhan, berani taruhan saya, apapun taruhannya terserah. Gini, ada dua. Jikalau kita menolak ajaran Rasulullah yang dari Allah di jalur dinu tauhid, ya dah, sugiyo koyo opo jenengan, duwe bojo ayu ganteng koyo opo jenengan, punya jabatan dukuro koyo opo jenengan, gak akan pernah hatimu menemukan sejatine ketentramane hati, ketentramane jiwa, gak mungkin. Justru jenengan akan takut kehilangan istri yang cantik, suami yang gagah. Gak percaya? Garwa sampean budal mancing ngono ae. Bengong, jangan-jangan semayan sampai rondo kempling. Lho bingung lho ning omah. Ketakutan. Sama. Istri sampean berangkat nang pasar, tak terno ae, Dik. Padahal enak-enak turun ning omah. Masalahnya takut dilirik uang, terus kenalan, terus ngeliyo. Lah, ketakutan toh. Oke. Nyun sewu. Sugiyo kaya apa jenengan mesti takut jatuh miskin. Lho tenan, Pak. Bisnis sudah dirancang, sudah menjadi benar. Antara output dan inputnya itu lebih besar inputnya. Wah, omsetnya akhirnya lebih besar. Waduh. Saya suwe setiap bulan sampean labane tok niku pinten 100 yuto. Jinten nyambut gawe sak wulan 100 yuto badine. Wonten nah? Wonten ngingu tuyul. Nggih. Itu loh, kita mesti akan takut kehilangan harta benda, akan takut jatuh miskin. Yang punya jabatan, mohon maaf, mulai tingkatan kepala desa, camat, bupati, gubernur, menteri, presiden, DPR, sampean takoki. Dia yang dia takutkan adalah kehilangan jabatan. Lungke. Berarti takutnya kehilangan jabatan itu bentuk kalau hati kita tidak ada rasa kenyamanan jiwa yang hakiki. Sifatnya hanya sementara. Padahal jikalau dipisahkan Allah ada dua hal, bisa-bisahnya karena mati, bisa-bisahnya karena hidup. Artinya si urip iki wis masane habis, terus kita jabatan hilang. Jangan dikira yang sudah disebut Romo Yai, mohon maaf, bukan berarti saya nggak punya totok romo, ndak. Mohon izin, siapapun kita punya titel kehormatan dari masyarakat sebab kealiman kita, pasti kita takut kehilangan pengikut, kita takut kehilangan status kealiman kita. Lah, bentuk itu merupakan salah satu tanda kalau jiwa kita belum menemukan ketentraman, kedamaian hati yang hakiki. Ya Allah, Pak, ternyata jawabannya adalah
Ketentraman jiwa yang sungguh-sungguh abadi adalah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nah, di situ Qur'ani dawuh bertemu Allah. Olehnya bisa bertemu karena jenengan berzikir. Berzikir. Bukan zikir di lisan itu, bukan. Bukan zikir yang diucapkan di hati, yang kita sebut zikir siri, bukan. Itulah wahuwa adzikru bisiril asrar, zikir kesunyian, zikir iku sadar kalau kita itu makhluk siapapun itu laksana seperti wayang kulit. Udah sadar semua itu sing berperan hanyalah urip. Nah, itulah yang dimaksud dzikir. Yang dimaksud dzikir itu di situ Bapak Ibu. Ini yang harus jenengan kali kula tanamkan. Sing sapa wonge, barang siapa yang terus menerus mau berzikir yang seperti ini, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila, Muhammad, baik siang maupun malam jikalau kau melakukan dzikir koyok ngeten iki ya napa, yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur, kegelapan yang menggelapi hati kita. Perkara sing batalno ati gak iso ketemu Gusti Allah, perkara sing ngalangi perkara ruh dengan Allah ini Allah hapus dengan cara dinyalakanlah nur ma'rifat. Yes. Akhirnya apa? An-nur, terang benerang. Logikanya jenengan nanti masuklah dalam kamar rumah sampean, matikan lampu, jenengan tetap meleo. Ketinggal tah sesuatu di depan jenengan? Nggak akan. Lah wong garwa sampean meger-meger ning amben, sampean tetap boten kelihatan, tidak bisa melihat. Padahal mata itu tidak terpejam, mata itu melek, nggak kelihatan. Tapi ketika saat sekakli sampean petek lampu, nur itu datang, saat itu juga, detik itu juga kegelapan langsung hilang. Itu laksana secara logika itu Pak. Allah itu bagi kita merasa gaib. Dikatakan gaib, mana nyata wujudnya tidak tahu, karena hati kita dalam kegelapan. Kalau nur makrifat itu Allah nyalakan di dalam hati jenengan, pasti yang menggelapkan hati jenengan yang disebut al-kaunu zulmatun ay'adamun, makhluk selain Allah disebut makhluk. Itu nanti di pandangan hati sampai wujudnya sirno semuanya, akhirnya yang nyata wujudnya Allah pun ini. Jadi tak simpulke, siapapun kita tidak akan pernah nyoto wujudnya Allah dikarenakan nur makrifat tidak dinyalakan Allah. Sebab ati sampean kali kula bercinta pada selain Allah justru akan menjadi gelap sampai kapanpun. Jenengan kali kula pasti akan buta terhadap Allah, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Dan barang siapa saat ketika hatinya sudah Allah hapuskan selain Allahnya yang menggelapkan hati ini, dengan cara nur makrifat Allah nyalakan, olehnya Allah menyalakan disebabkan jenengan ini terus menerus berzikir, maka yang nyata dalam diri Anda wujud itu nyata wujudnya Allah, baik di dunia lebih-lebih di akhirat, lebih-lebih sampean setelah meninggalkan dunia. Itu tertuang di dalam surat Al-Isra ayat 72. Al-Isra 72. Terus sekarang saya kembalikan terhadap jenengan, pilih yang mana? Pilih yang mana? Dari Vetrosi Vetivera
kamu pilih yang mana? Tapi Vetivera itu milih yang tengah. Kafidu ala sholawati wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Tengah-tengah itu syariat yo hakikat. Monggo. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, kata Rasul, jawabannya di dalam surat Ali Imran 31, yuhibbukumullah. Allah akan menjadikan kau sebagai kekasihnya. Tondo-tondo kalau jenengan ati sampai roh sampai dadi kekasih Allah, ini Allah jelaskan di dalam surah Yunus ayat 62 63. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah niki tondo-tondo nih jenengan iki umpama sugih gak wedi kelangan sugih karena sampean sudah menganggap semua milik Allah. Jenengan duwe bojo wayu yo gak wedi kelangan bojo sampean gagah dhuwur ganteng irunge mancung ya toh, nek melaku koyo Arjuna metekel gitu. Sampean gak akan takut kehilangan jikalau suatu saat Allah pisahkan, karena sampean yakin semua itu milik Allah. Jenengan yang ngoten punya anak, punya jabatan, punya apapun, tidak akan takut kehilangan itu semuanya, karena Anda sudah yakin, hakul yakin kalau semua itu milik Allah. Walillahil masyriqu wal maghrib, dari jagat timur sampai jagat barat, makhluk siapapun itu milik Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi, kagungane Gusti Allah Rabbil alamin, kang mengerani wong alam kabeh. Begitu. Los. Akhiri uripe los. Ngaten. Los. Siapa mereka ini yang la khaufun alaihim walahum yahzanun? Yaiku alladzina rupa wong akeh amanu jatuhe iman iku mau sudah ihsan. Imannya sudah ihsan, bukan iman aja. Islam iman ihsan. Iman sing bener. Iman yang sudah betul. Iman yang sudah betul adalah antak budallaha ka'annaka lahu taro. Ketika jenengan beraktivitas apapun, melakukan thariqah apapun, hati jenengan nyun sewu seakan-akan ka'annaka, seakan-akan Anda itu melihat wujudnya Allah. Fa'ilam takun, apabila belum bisa melihat wujudnya Allah, maka di dalam hati sampean akan terasa kalau jenengan selalu dilihat oleh Allah. Artinya jenengan sudah merasa gerak sampean iki sumbere geraki Gusti, sudah enggak ngaku-ngaku gerak, bisa gerak sendiri enggak. Ini proses, iki ihsan. Wa kanu lan ono sapa alladzina iku ya takun, disebut wong sing bertakwa. Gini ki wau. Sekarang saya kembalikan terhadap jenengan momen dalu ini, momen malam ini. Mohon maaf jikalau kami tausiah tidak terlalu lama, jam-jaman seperti biasanya. Sampeyan kasih maklum, karena kami waktu hanya untuk, tidak ada waktu kecuali untuk menulis. Jadi saya masih ada tugas, tidak ada waktu hanya kecuali untuk menulis. Sing penting ngaji iki judule apa, paham, ngerti, wis dilakoni. Wis sak mampu panjenengan oleh nglakoni.
Cuman satu saja pesan saya, ilmu sudah Allah kasihkan, pemahaman sudah Allah kehendaki, itu anugerah. Sekarang laksanakan, jangan menunggu waktu esok tiba. Sekarang lakukan, besok ya begitu. Jangan menunggu kesempatan yang akan datang. Jangan, sebab sak kumprung-kumprunge wong yaiku wong sing paling kumprung ketika saat mau menghadap dan bertemu Allah untuk bercinta, nunggu waktu longgar. Iki sak kumprung-kumprunge wong sing paling kumprung. Bahasa Indonesia ini kumprung, Pak? Teledor ya. Teledor, sak teledor-teledornya. Orang yang paling teledor adalah orang yang tidak mau memanfaatkan waktu yang Allah berikan saat ini. Dia malah menunggu waktu besok kalau sudah senggang. Pak, umur iku gak mesti estu. Walaupun ono waktu senggang, belum tentu jenengan iki purun untuk berzikir. Makanya zikir ini boleh dilakukan, mohon maaf ya, dalam kondisi apapun. Ibu-ibu waktu haid boleh, waktu jenengan lebih-lebih waktu babaran. Tahu babaran? Dulu Pak, ada orang di desa saya itu lahirannya besok-mesok, misuh-misuh. Saya tahu sendiri, karena orang tua saya itu dukun bayi dulu itu. Kalau masih kecil, saya yang disuruh untuk ngantar dengan sepeda keledek niku. Ngoten niku, kula mboten mantuk. Kula dengan mantuk, alek mbok, kula mboten purun sih enggak. Tak rungono apa sih ndrenginging niki nangis. Misuhe cetha Pak, mbokne gara-gara bapake loro pisan iki ae. Bu njane sakit to Bu niku Bu. Nek uwat niku nggih to. Nek loro lah kok njaluk maneh minta lagi. Sampai dia anak 3 piyambake niku tembean niku. Nggih tembean, anak pertama niku. Nggih. Kula niku waktune mantun duhur. Jadi kula terno terus kula mboten mantuk, apa sih rawame tibake orang wat babaran nangis cara pitik tembe nggih ngoten iki misuwe moh maneh ndelalah kok sampai sakniki duwe anak telu. Ngoten niku kula guyoni, Dik, eling sampean iku waktu ngono. Gus jenengan iki eling-eling lha nggih. Karena masih ada hubungan kerabat kali kula. Kula guyoni. Tapi sing jaler sampun sedo, kanten sing estri. Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi zikir itu bisa jenengan lakukan keadaan apapun. Kalau Ali Imran 191 boleh dengan berdiri dalam hal berdiri jenengan kerja, berdiri dalam keadaan sholat, berdiri apapun monggo. Waqu'udan keadaan duduk jenengan tahlil, keadaan duduk nyantai, keadaan apa terserah. Keadaan duduk kerja monggo. Wa ala junubihim keadaan berbaring leyeh-leyeh sambil nonton TV, sambil ngrungokno YouTube, sambil jenengan iki tidur saged. Jadi tidak terbatas waktu dan tempat. Ibu haid pun angsal. Lebih baik jenengan berzikirlah waktu jenengan iki babaran saat wat iku sampean zikir sambungno langsung dateng Gusti Allah. Lebih baik seperti ini daripada jenengan misuh lang kita ya. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah, kesimpulannya cara untuk jenengan bercinta pada Allah ikuti Rasulullah, ojo syariati tok, sak hakikati sekalian. Jangan hanya meniru
syariat itu, sebab syariat itu buat mendidik jasmani, ikutilah pendidikan Rasulullah hakikat, ya ikut dinu tauhid, supaya kanggo didik rohani sampean, supaya bisa betul-betul menyembah dengan benar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, sebelum kita tutup doa, tetap saya kasih waktu pertanyaan Bapak 3, Ibu 3. Monggo, menawi ada yang tanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Pangapunten mbok pilih mangke wonten hal yang tidak berkenan atau salah di dalam ucap yang saya sampaikan. Yang ingin saya tanyakan adalah, kalau kita zikir jahri itu bisa dilihat dari ketika orang tersebut mengucapkan zikir tersebut. Misalnya kalimah la ilaha illallah kita bisa mendengarkan. Kemudian ketika orang tersebut zikir sirri bisa dilihat atau dirasa di dalam hati itu selalu menyebut lafadz Allah Allah. Dan yang ingin saya tanyakan adalah ukuran atau indikatornya itu seperti apa ketika kita itu zikir dengan zikir sirul asrar. Jadi misalnya kita janjane iki aku ki wis iso apa urung. Nah, ukurannya itu di mana? Tadi kalau secara lisan jelas, secara siri insyaallah juga jelas, tapi yang ingin saya tanyakan di sini adalah ukuran untuk zikir sirul asrar. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana penerapan zikir sirul asrar itu di dalam berdoa. Kita sebagai makhluk pasti mempunyai beberapa keinginan-keinginan, kemudian keinginan itu supaya terwujud, untuk mewujudkan adalah dan ikhtiar usaha, baik itu usaha lahir maupun batin dalam bentuk doa. Nah, di mana peranan zikir asrar itu di dalam doa. Dan kalau Allah itu dalam Al-Quran sudah menjelaskan ud'uni astajib lakum, kalau doa itu, yang berdoa itu adalah karena didasarkan doa itu sendiri dari Allah, dan ketika itu sudah disadari, apakah harus terwujud atau tidak daripada apa yang didoakan. Demikian, mohon maaf dan terima kasih kami sampaikan ke Bapak Gus Mukhlason Rosyid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa indikatornya, ukuran barometernya? Hati ini sudah berlaku zikir sirul asrar. Itu yang pertama. Idza waqa'a tatkalane tumiba apa al af'alu piro-piro penggawean. Ketika saat dijatuhkannya keadaan perilaku jenengan, maka di dalam hati jenengan ini yang namanya rasa
Rasa itu apa sih? Iman. Kalau hati sampean itu muncul rasa atau iman. Iman ini yang kusebut ihsan ya. Hanya urip Allah semata yang sebagai penggerak, maka ini ukurannya. Yang kedua, la yarawna li anfusihim syai'an. Tidak akan muncul rasa kalau kita yang melakukan. Ini kan sebuah teori, tanda-tanda, indikatornya, barometernya ada di situ. Ini ilmu sebagai petunjuk dan ini akan terjadi manakala kita praktekkan. Kalau belum ada muncul rasa yang kami maksud di depan itu, kita berhenti faham ilmu tapi belum laku. Menandakan gitu. Al ilmu bila amalin kasyajarin bila tamarin. Buah rasa itu tidak akan bisa muncul dalam hati kita dengan benar manakala tidak diamalkan, tidak dipraktekkan. Ini indikatornya. Jadi ketika saat Allah menjatuhkan perilaku apapun kok hati sampean iku yusyahidu annal fa'ilahu wallahu ta'ala, maka disitulah pertama indikatornya hati jenengan sudah tidak mengakui yang bisa melakukan itu jenengan, akan tetapi sumbernya dari Allah. Yang kedua, la yarawna li anfusihim syai'an. Gak mungkin hati jenengan kali kula niki akan muncul rasa kalau kita yang melakukan. Gak mungkin. Dua tetenger, dua alamat inilah yang menjadi ukuran manusia itu hatinya telah berzikir tersebut apa enggak. Yang kedua, terkait bagaimana kita cara berdoa, merealisasikan sirul asrar di dalam doa. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Sing sapa wonge betul-betul tawakal. Tawakal itu pasrah. Fahuwa hasbuhu. Maka Allah pasti akan mencukupi. Hasbuhu itu tafsirannya macam-macam. Sekarang kita bahas tawakal dulu. Syarat tawakal itu dengan benar diterima oleh Allah manakala jenengan wa anibu ila rabbikum, sudah dikatakan kembali ketemu Allah, baru bisa dikatakan tawakal. Kalau belum, itu mah di lisan aja, di hati belum bisa dikatakan tawakal. Sama dengan takwa itu Pak. Kalau kita secara jasmani meninggalkan larangan dan menjalankan perintah, itu mah takwa secara jasmani. Lah tawakal secara jasmani, takwa secara jasmani, lah ruhaniyah kita di saat ketika meninggalkan atau menjalankan perintah, kemana hati kita? Takwa secara ruhaniyah kita kebanyakan belum. Lah takwa secara hakikat kan anibudullaha wajtanibut tauhid, dengan bentuk wa may yakfur bit tauhid wa yu'min billah. Sing sapa wonge mengarahkan hatinya, ruhnya ini ke wajah Allah dan meninggalkan selain Allah tauhid, itulah takwa ruhaniyah dengan bentuk wa may yakfur, dan barang siapa tinggalkan yakfur bit tauhid, perkara selain Allah, maka wa yu'min billah, imannya mesti benar, ihsan.
Sing sapa wonge takwa atau tawakal kepada Allah yang ahad. Wa may yatawakkal 'alallah, Allah ini bukan sebuah nama, bukan sifat, bukan zat, tapi wujudnya yang di dalam Al-Qur'an disebut innani anallah. Ahad, yang dimaksud Allah itu ahad, asli Allah, bukan Allah apa jenenge kawi, bukan, asli. Yaitu qul huwallahu ahad, keaslian Allah yaitu ahad, tunggal. Siapa yang betul-betul bertawakal kepadanya, fahuwa hasbuhu, maka Allah akan mencukupi terhadap siman tadi. Nah, hasbuhu itu tergantung kita memandang kemana. Ar-Rahman apa Ar-Rahim, jasmani atau rohani. Bapak Ibu, tergantung jenengan mengartikan, mentafsirkan hasbuhu kemana. Yang jelas maka Allah mencukupi terhadap kebutuhan si man tadi. Lah man tadi kebutuhannya yo jasmani yo rohani. Jasmani berarti Ar-Rahman, rohani Ar-Rahim, yaitu hubungan selalu marek madep ketemu Allah. Itulah anugerah yang termahal. Bapak Ibu, jenengan boten saged tawakal dengan benar jikalau jenengan boten ketemu Allah terlebih dahulu. Jenengan tidak akan bisa bertemu Allah terlebih dulu manakala tidak ada wasilah, nggak ada tali langsung hubungan roh sampai datang wujudi Allah di dalam dan di luar diri jenengan. Wasilah ikut tali, ada yang mengartikan jalan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu ilaihil wasilata wajahidu fisabilihi. Al-Maidah 35. Wahai orang-orang yang beriman dan bertakwa, raihlah, dapatkanlah tali langsung hubungan ruhmu pada Allah. Dengan begitu wajahidu fisabilihi, Anda akan bisa mendekat lewat tali itu, menek merambat apa ya, memanjat dengan pegangan tali itu sampailah kau menuju pangkat derajat yang paling dur di sisi Allah, yaitu inna akramakum indallahi atqakum, yaitu keiksanan iman jenengan, yaitu takwa dengan sebenar-benarnya, atau bahasa umum makom ma'rifatullah. Baru jenengan bisa untuk bertemu. Wasilah itulah yang kusebut wahuwa adzikru bisiril asror. Zikir tanpa nyebut nama tapi merasa. Su'aul basirah baru menuju ainul basirah. Lah terus carane praktek ya nopo? Ngeten. Makalah hikam 100 berapa kemarin yang kita bahas itu, kemarin hari Sabtu. Doa yang mudah, hajat yang mudah Allah kabulkan adalah sandarane atimu terhadap Allah. Artinya tawakal. Hatimu tidak merasa punya hajat, berarti hajatnya sinten? Allah. Jadi ketika jenengan berdoa dikatakan merealisasikan sirul asror, tawakal, sebenar-benar tawakal itu terjadi di situ. Jenengan doa itu kan sebelumnya kan ada maksud, ada keinginan. Lah keinginan itu empun diakoni keinginan jenengan, otomatis jenengan harus
memfanakan kewujudan jenengan, baru keinginan jenengan akan fana, akhirnya jadi keinginan sinten Allah. Tapi jikalau itu kau bersandar pada dirimu sendiri, daya upayamu sendiri, boten saged. Sebab ya apa wayang iku, wayang kulit nilu, wayang itu tuh dalangi ya ora iso lapo-lapo. Itulah aslinya sifat kita, Pak. La haula wala quwata. Bisa nih lapo-lapo sebab illa billah di situ. Berhubung kita ilmu tauhid belum ada, ya gak mungkin, Pak, saged bisa tembus dalam pemahaman ini. Tetap aja kita merasa kita yang bisa melakukan. Buktinya saya yang ngaji, buktinya saya yang berupaya berdoa. Terus jikalau semua itu Allah, berarti Allah berdoa ya? Oh, berarti gak paham. Ya ora ono tumon Gusti Allah berdoa. Ora ono tumon, tidak ketemu. Wong barang-barangi Allah dhewe, semua milik Allah. Apa mungkin Allah njaluk Allah? Ya mboten mungkin lah. Apa mungkin Gusti Allah iku mencuri? Ya mboten mungkin wek-wek dhewe ambek Gusti Allah. Pun semua itu ada proses, Pak, ya, nggak boleh disalahkan karena pengetahuan orang ahli syuhud yang sudah masuk di dalam bahru tauhid itu yang nggak sama cara memandangnya dengan golongan kita yang ahli hijab belum masuk di dalam bahru tauhid. Jadi cara untuk jenengan merealisasikan sirul asr di tengah-tengah doa, hati sampean harus indikatori wau sampean lebokno. Rasa keakuan diri dalam berdoa hilangkan pun. Walaupun secara dohir kita terjadi yang berdoa, yaitu yang namanya wa may yatawakkal 'alallah, surat At-Tolak ayat 3 itu tadi. Di situ fahuwa hasbuhu, maka Allah akan mencukupi. Lah, mencukupi ini tergantung jenengan memaknai. Kalau memaknai berarti secara jasmaniah memaknai berarti hajat-hajat yang selain ke Allah. Contoh, jenengan ikin punya hajat, ya Allah dalu ikin pun diudani. Dihujani nih lho, Pak. Diudani kok dicoplok klambine kabeh, dihujani. Tapi ketika saat sampean berdoa itu, hatimu harus lepas wujud ira. Wis gak rumangsa jenengan yang berdoa, walaupun secara dohir syariat jenengan kali kula disebut berdoa niku carane. Tapi nek sampean sakali kula niki gegawan iktimat, nafsu iktimat, nanti jadi takabur. Nafsu iktimat ya apa? Ngendel-ngendelno dungane awak dhewe sing mandi, iku iktimat. Maka apa bedane kita dengan Ajazil yang disebut iblis? Iblis, kata Allah, apa yang menjadikan terhalang dirimu tidak mau menjalankan perintahku untuk menghormati karyaku dengan bentuk menjadikan Adam? Mengapa kamu tidak mau sujud? Bukan perkarane awakmu sujud nyembah Adam, tapi menghormati karyaku. Apa yang menjadikan penghalang dirimu? Iblis jawab, berhubung iblis iki ngaji syariat tok, Pak, gitu. Ngalim ilmu syariat iblis iki. Dikira nyembah nang Adam, padahal iku nyembah urip sak jerone Adam, bentuk karyane Allah. Jawab ngene, ya Rabbi, ana khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya itu lebih baik daripada Adam. Saya Anda jadikan dari api, sementara Adam dari tanah
Lihat iki Pak yang menjadi penghalang. Makanya sepanjang sejarah nafsu iki gak gelem, iblis gak gelem disuruh diajak nyembah nang Gusti Allah. Ngoten iki. Lah memang dapuke nafsu iku dikongkon nggodha ae. Kongkon nyesatno menungso. Lah malaikat dapuke atau perane disuruh memberikan petunjuk terhadap manusia. Ya sekarang kita milih yang mana terserah jenengan kali kula. Lah pertanyaan berikutnya, apakah perkara yang kita minta itu mesti terwujud? Bapak Ibu, bab masalah terwujud mandangin dugi pundi terserah. Kalau jenengan mandangin dugi sisi syariat wujudi dohir, mohon maaf, Syekh Ibnu Athaillah dawuh dalam satu makalahnya, perkara doa yang dikabulkan Allah sejatine iku bukan mesti wujudi dohir terkabul. Sing dimaksud terkabul adalah fahuwa hasbuhu, Allah nyukupi atimu isok ketemu Allah ketika berdoa. Itu loh sak temene. Karena itulah yang kekal. Lah nek wujud sing diminta urusan fisik dohir iku mboten kekal. Iso uga Allah wujudne, bisa juga Allah tidak wujudkan. Dalam hal kinabul dikabulkan itu beliau memandang secara ruhania, bukan secara jasmania saja, ruhania. Sekarang gini Pak, bener iku sudah jenengan tawakal betul-betul pada Allah, tapi detik iki hari ini kok gak dikabulke Allah. Iku sebetulnya dikabulke. Loh kok saged? Sak temene iku dikabulke dengan bentuk jenengan ati iku eling sadar semua itu yang berlaku cuman Allah. Allah dawuh ya, andai kata secara fisik iki engko tak tekakno, justru akan dadi penghalangi hatimu nang aku. Secara dohir gak tak tekno. Loh kira-kira jenengan iki matur suwun apa ora? Satu sisi jenengan dohir gak diwenehke, tapi jenengan bisa bertemu Allah. Satu sisi jenengan gak ketemu Allah, dohir digemehke. Pilih pundi cara jenengan? Yo nek saged nggih fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pak, hitung-hitungan sampean itu nggak sama dengan hitung-hitungannya Allah. Allah punya maksud hitungan lebih baik terhadap kita, itu nggak sama. Contoh, dimanapun orang punya hajat, gak mungkin kepingin udane teko. Lah ngoten nggih? Sampak soyo pawang, lah ngoten nggih. Kadang-kadang kita kan di situ dulu, gitu. Oke, walaupun kak saya pawang, wong berhubung nyekel sirul asror, ngempakno sirul asror. Tapi, andai kata Allah tetap menjatuhkan, siapa yang bisa menolak? Lu, gak ada toh. Jangankan kita, malaikat pun gak berani untuk menolak. Gak bisa Pak, gak bisa. Nah inilah butuhe hati kita itu selalu husnudon dateng Gusti Allah. Akhlak yang harus kita terapkan di situ adalah husnudon. Bagus penyonone hati dateng Gusti Allah, lebih baik saya diudani daripada ndak. Nanti Pak, hikmah itu tak datang.
mesti datang dan sampean paham di akhir nanti. Oh ya bener, mengapa kok ya diudani? Ada alasan Allah, padahal itu kekasih. Padahal itu kekasih. Dan kekasih inilah yang bisa menerima keadaan. Tapi berhubung kita bukan kekasih, siapapun kita pasti ning ati medongkol. Mesti ruwet, ganjel. Nek iso gak udan lah kok udan. Akhirnya aku saya pawang gak mati pawang. Lah ngoten melebar nyalahno wong liya. Dongaku berarti gak mandi padahal katanya sudah sirul asor. Lah ngoten nggih. Akhirnya jenenge nyalahno sapa? Allah. Karena kita tidak bisa melihat keadaan, padahal tidak ada keadaan la haula, keadaan apapun kecuali keadaan itu dari Allah. Dari Allah. Kita nggak bisa merubah. Jadi Pak, perkara nyatane wujudi hajat itu boleh mentafsirkan dari sisi dohirnya dan juga sisi batinnya. Mestinya harus di situ memandangnya kita bagaimana. Mekaten. Nggih. Dua lagi bapak-bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pirsa Yai Gus Mukhlasan Rosid ing mriki anglet nggih menika sepindah artosipun sifat kalih dosa punika kan dibagi dados kawan. Sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani wal ma'nawiyah. Ingkang kula dereng pahami nggih punika perbedaanipun antaranipun sifat ma'ani dalah sifat ma'niwah punika menapa? Mekaten sepindah. Ngoten niku jenengan ngantuk apa boten ngoten to. Nggih, sampun Bapak. Sepindah malih. Ingkang kaping kalih nggih punika nalikanipun kita maos tauhid nggih punika asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nalikanipun kita ngucap Muhammad Rasulullah punika hakikatipun Muhammad ibni Abdillah utawi Muhammad Rasulullah wonten ing jasad kita. Mekaten wonten kalepatanipun nyuwun pangapunten. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antara sifat ma'ani dan maknawiyah. Ma'ani dan maknawiyah itu ada 7 ya. Sing ma'ani mulai kudrat sampai alam. Sing maknawiyah kodi muridan sampai mutakaliman 7. Jadi ma'ani ya 7, maknawiyah ya 7. Apa maksud ma'ani dan apa maksud maknawi? Misalnya saya ibarat nongeten. Jenengan ini penggaweane petani atau pedagang atau pemborong. Wujud nama pemborong itulah ma'ani. Maknawiyahnya adalah wujud jenengan kali kula niki sebagai pemborong. Nama petani itu adalah ma'ani, maknawiyahnya adalah isim fa'ili jenengan kali kula sebagai pelaku. Sekarang ma'ani dan maknawiyah Allah itu kan ada diri kita. Anda akan paham
kalau sifat keduanya ada diri Anda, jikalau diri Anda sudah kefanaan diri Anda sebagai makhluk baru. Nah inilah nanti yang akan menggiring jenengan nyatakan wujud Allah batin dan wujud Allah zahir. Lakune kembali kepada yang tadi, berzikirlah terus menerus. Nanti di situ Allah sendiri yang akan langsung membimbing jenengan nyatane Allah batin, nyatane Allah zahir. Nyatane Allah batin disebut ma'ani, nyatane Allah zahir disebut maknawiyah. Pun iki pertama. Kedua, di dalam kalimat tauhid atau syahadat di dalam hukum syariat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, pertanyaannya Muhammad itu larinya kemana? Ibnu Abdillah sebagai nabi akhir zaman, la nabiyya ba'da, atau kepada siapa? Pun tergantung saya menjawab dari kacamata mana. Kalau kacamata dari syariat, dari tauhid la ilaha illallah, ya Muhammad ibnu Abdillah. Padahal kita disuruh bersaksi dengan benar, pertama kepada Allah, kedua kepada Muhammad, bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, bersaksi yang benar adalah yang menyaksikan harus tahu siapa yang disaksikan. Cara syariat cukup berimano. Lah ngoten nggih. Walaupun kau belum bisa bertemu wujudnya Allah dan wujudnya Kanjeng Nabi, yang penting kamu beriman. Iku miturut syariat kacamata. Tapi miturut kacamata hakikat beda, Pak. Syahadat ini Allah mana? Ya Esa. Esa yang mana? Ya urip ning jobolan jenengan, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin, ya ma'ani dan maknawiyah tadi. Iki rada mlebu maneh. Anjane ngaji tasawuf yang ngono. Karena bingung, is memang ngaji tasawuf iku kawitan ya kudu bingung. Asyhadu ketika sampean iki mau menghadap menyaksikan, maksudnya ini wajah tu iki lho Pak. Wajah ruh sampean iki le. Mana sih? Imanul haq ihsan. Harus wajah Allah mana hidup dalam dirimu. Indikatornya mana? Nah tadi pertanyaan pertama. Kalau dalam hati jenengan sudah yusyahidu annal fa'ilahu Allah ta'ala, berarti pas sudah. Berarti sudah tahu. Sejatine Allah itu bukan nama, bukan sifat. Wujudnya itu adalah nyatane. Wujudi urip sebagai sifat mausufnya itu laisa kamislihi syai'un. Ning awak dewe, oh gitu, won semerap. Wa anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad yang mana yang harus jenengan saksikan? Nah niki kacamata hakikat menjawab Muhammad wa huwa makhluk. Innama ana basyarum mithlukum. Kanjeng Nabi di dalam surat Al-Kahfi disuruh Allah berkata, sesungguhnya saya ini makhluk manusia. Berarti sifatnya manusia iku raiso opo, nggak bisa apa-apa. Berarti makhluk ning dunyo mafis samawati wa mafil ardi iki Pak Muhammad hakikatnya. Jenengan kudu menyaksikan atau meyakini sedaya semua makhluk gerak iku sebab isoke gerak digerakne dening Gusti, yaiku statusnya Rasulullah, digerakne Gusti
Allah. Pun ya niki. Iki syahadataini. Lalu kalau sudah syahadataini ini sudah jenengan kagem, itulah posisi dzikir sirul asrar di su'aul basyirah. Jenengan harus naik ke syahadat tunggal, syahadat roh. Antara njaba ambek jero wis kanok bedane. Antara ma'ani dan maknawiyah sudah nggak ada bedanya, karena akad itu tunggal, pelakunya nggak ada siapa-siapa kecuali Allah itu sendiri. Berarti yang disebut makrifat adalah yang bisa melihat wujudnya Allah adalah sesuatu yang wujud itu sendiri. Berarti Allah sendiri yang melihat dirinya sendiri. Sebab kita makhluk yang sifatnya adam alias tidak wujud, apa mungkin bisa melihat yang wujud? Tak mungkin. Yang bisa melihat yang wujud adalah yang wujud itu sendiri. Kok mumet kese ngaji nih? Rapopo Pak, jenengan wis tah ngene lho. Pokoke sampean purun dzikir sing kula maksud tadi. Percaya gak percaya titenono omongan kula. Sampean mengki dibimbing Allah sendiri. Nek sik bingung mesti kok gak dibingungno. Ngoten lho. Sing penting jenengan dikron kathiron, terus menerus berzikir. Yang jaler sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kene Kang Kathah Gus niki saderengipun. Yen nyuwun pirsa. Wa nahnu aqrabu min hablil warid. Dan niku kan doyo niku kan sing gerakaken kan Allah. Kula niki Allah, sinten-sinten Allah. Terus maam nggih Allah sing gerakaken. Lah menawi niku langsung mawon ingkang cepet kula Allah niku pripun Bos? Niku. Nah niku maksudnya dalam hati, dalam hati. Leres. Pun ngoten wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pertanyaannya simpel, umpama langsung mawon aku Allah dos pundi. Lah ngoten iki pertanyaane. Pak nyun sewu. Niku secara otomatis akan seperti itu setelah proses Gusti Allah iku memfanakan keakuan jenengan. Kita akan bisa melihat dengan nyata apa yang di depan kita seiring detik ketika nur lampu ini nyalakan otomatis Pak. Lah nek pertanyaannya apakah di situ boleh? Ya boleh aja. Ngapain gak boleh? Ikut tanda selain Allah dalam keakuan diri jenengan itu sudah tidak ada. Tidak bisa Pak muncul dengan sendirinya keakuan Allah di dalam diri jenengan dengan benar manakala Allah belum memfanakan keakuan kita sebagai makhluk. Niku nek cara tentara ngono terjun bebas gak nggawa payung. Cepet nggih? Rapopo. Dari pesawat turun payunge wis mboten beto payung. Parasit enggak. Cepet pundi sing beto parasit ambek sing mboten? Cepet sing beto. Matine cepet pundi? Lah iya to. Nggih. Nek cara kula pendidikan kula memang dhisik nate terjun Pak. Tapi terjune ndugi tebing. Paling dure enggak oh ya 7 meter lah. Iku lak olahraga gitu. Nate kaya ngoten niku. Tapi kula nggih nate tangklet kados jenengan. Kalih pelatih kula. Umpami kula mboten payungan nek napa? Empun ngoten. Kula diseneni ngoten.
Jadi boleh Pak. Tapi sampai lihat dalam surat Al-Anbiya ayat 27 kalau enggak 29. Jikalau akunya makhluk itu belum fana, kok memunculkan akune Allah, syirik. Enggak boleh. Tapi secara otomatis jenengan sudah punya wasilah khusus nang Allah, otomatis jenengan iku akunya makhluk sudah difanakan Allah. Lah sing ngilangi akunya makhluk ya sapa? Balik maneh nang Gusti Allah. Akhirnya kita nggak punya daya upaya apapun. Sekarang ganti kepada ibu. Barangkali ada ibu yang bertanya, tak kasih 3 pertanyaan ibu kalau ada. Wonten. Tolong mikipun inji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus menawi mengke pertanyaan kula kirang jeru napa istilahnya kirang mendalam tentang tasawuf niki. Mergi niki jujur mawon kula nggih badhe milai proses istilahnya apa belajar tasawuf. Nah, pertanyaan kula ingkang pertama tadi dikatakan bahwasanya apabila ada syariah, thariqah itu nanti bisa mempercepat atau jalannya Allah itu menyalakan makrifat, menurunkan itu lah ya, adanya nur makrifat itu ya bercepat. Kalau seandainya misalkan syariahnya saja masih separuh istilahnya ya, terus belum thariqah, apakah nanti Allah itu akan memperlambat atau akankah menyalakan nur ma'rifatnya itu? Kemudian yang kedua, ngapunten bukan dari tema ini yang saya tanyakan, yang kedua apakah bisa dikatakan apa ya, bisa mengatakan menjadikan guru murid itu murid apa ya, menjadikan guru sedangkan secara jasad itu belum pernah ketemu gitu, atau mungkin hanya bertemu beberapa kali atau tidak secara sengaja, atau mungkin bisa lewat YouTube atau tidak lewat YouTube, atau hanya interaksi lewat WA zaman sekarang ya. Apakah itu nanti bisa dikatakan istilahnya ada hubungan, bisa dikatakan hubungan murid sama guru gitu, sedangkan mungkin sang murid menginginkan sekali untuk bisa menjadi seorang murid dari guru tersebut. Apun termawon tersuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pernah ngalami yang hadir nih gini, paling rata-rata 30 ke atas Pak jenengan ya. Dulu kita pernah ngalami masa di mana kita itu dididik oleh Allah lewat utusannya Rasulullah, terus Rasulullah sampun wafat diteruskan sahabat, sahabat sudah nggak ada diteruskan tabi'ina sholihin, ringkesi kiai desa. Ngoten mawon. Diajarkan pelajaran syariat di ibtida, sanawi, aliyah. Itu masa kita dulu. Belajar toto ilmu syariat. Entah di surau, di langgar, di masjid, atau di lembaga resmi pondok pesantren. Itu masa dulu jenengan. Lah, ketika sudah menginjak umur 30 bahkan 40 ke atas yang hadir di sini, masa itu gak mungkin jenengan kali kula
kembali lagi. Mungkin kanjenengan iki belajar lagi nangone pondok ibtidak sanawi aliyah? Gak mungkin toh. Berhubung dulu tidak mengikuti pelajaran-pelajaran yang dididikkan di dalam syariat, akhirnya kita sudah tua, ini syariatnya katakanlah setengah. Lah dulu-dulu yang mengikuti pelajaran jasmani syariah ini, ibtidak, sanawi, aliyah, bahkan di lembaga resmi pondok pesantren, akhirnya syariati sampai iki tidak setengah, bahkan 75%. Pertanyaannya, apakah kita yang setengah bahkan belas gak isok monco Quran? Yang ngono nggih? Belas. Wong salat esih lagi umur swidak. Belajar salat, kadang-kadang yo keliru rukuk, keliru sujud. Jangankan gerakan bacaannya bismillah hai gak isok fasih bese meleh. Lah wis tuwa Pak, untune entek, pelat pisan. Wis pertanyaannya, jikalau terus-menerus mendikirkan itu, apakah Allah itu akan menyalakan nur makrifat? Padahal syariat kita mboten teteh belas gak duwe, maca Quran gak iso, apalagi kitab hadis ijma qiyas belas, pokoknya nul putul, wis ngoten mawon ya. Nyun sewu, sampean nandur kacang, sing ditandur kulite apa isine? Oke, nek wis cukul nguwoh teng mriku nanti, di situ nanti ada kulitnya mboten? Wae lho ana kulite mboten? Wonten nggih? Inna fi dzalika la ayatan liqaumi yatafakkaru. Berfikirlah apa maksudnya ini. Innallaha sak temene Gusti Allah iku layan duru ra bakal ndelok sapa Gusti Allah ila suwarikum maring statusmu wa amwalikum lan dunyamu. Statusmu ahli ibadah di mata manusia, ahli ilmu di mata manusia, ahli kaya di mata manusia, Allah randeleng iki. Gusti Allah tidak melihat dari arah ini. Pinter ngaji apa ndak, Gusti Allah gak melihat itu. Fasih maca Quran apa ndak, secara jasmani Allah tidak melihat itu. Sugih apa ndak, Gusti Allah tidak melihat itu. Punya jabatan atau tidak, Allah tidak melihat itu. Walakinnallaha lan tetapi ne utawi Gusti Allah iku yang duru akan melihat sapa Allah fi qulubikum, bagaimana hatimu. Hati manusia ada dua, mingkol bin zahidin dan mingkol bin rohibin. Hati sing condong menyang Allah, hati yang condong pada selain Allah. Hati yang condong pada Allah mesti para wali itu berangkatnya dulu dari dzikir sirul asr. Makanya kalau boleh saya katakan, dzikir sirul asr itu dzikiri kebiasaane para nabi, para rasul, para kekasih